Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifahalukum? Semoga pada pagi hari yang berkah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita mampu mengikuti kegiatan-kegiatan kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Anak-anakku yang solih, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tematik kelas 2, tema 2, subtema 1, bermain di sekitar rumah pada pembelajaran 3. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu mengamati benda di sekitar, yang kedua perkalian sebagai penjumlahan berulang, dan yang terakhir mengenal macam-macam tumbuhan, halaman 64 buku tematik Luqmanul Hakim. Nah, anak-anak silahkan buka buku halaman 19, tema 2, buku 3 serangkai ya. Berdasarkan bentuk dan wujudnya, benda memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada benda yang berbentuk lingkaran, persegi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Contoh benda yang berbentuk lingkaran, di sini ada piring, jam dinding, uang, donat, roda, ban, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan benda yang berbentuk persegi panjang, ada buku tulis, papan tulis, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Adapun benda yang berbentuk segitiga yaitu ada penggaris segitiga, gantungan baju, layar perahu, berbagai wujud dan sifat benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda yang ada di sekitar kita sangat beragam. Dari keragaman itu, benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Menurut wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Selain memiliki bentuk yang berbeda-beda, benda juga memiliki sifat yang berbeda-beda ya anak-anak. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya padat. Contoh benda padat yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari yaitu pensil, tas, buku, lemari, kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak dipengaruhi wadahnya. Kenapa dikatakan tidak dipengaruhi wadahnya? Karena ketika benda padat diletakkan dalam suatu wadah atau tempat, tidak akan merubah wujudnya. Contoh, ketika pensil kita taruh di atas meja, apakah akan merubah bentuknya anak-anak? Tidak ya anak-anak, bentuknya tetap pensil. Sama halnya ketika kita masukkan atau memasukkan pensil ke dalam gelas, bentuknya tetap pensil. Benda padat memiliki volume tetap atau besarnya tetap, artinya tidak berubah-ubah ya anak-anak. Benda cair memiliki sifat yang cukup rumit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk sesuai wadahnya. Bentuk air akan berubah jika dituangkan ke gelas. Demikian pula dengan air yang dituangkan ke botol atau akuarium. Bentuk air tersebut akan berbentuk seperti botol atau akuarium. Nah, yang kedua, mengalir. Benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah karena adanya gaya gravitasi bumi. Apa itu gravitasi anak-anak? Nah, gravitasi merupakan gaya tarik-menarik bumi yang menyebabkan suatu benda dapat jatuh. Contohnya, hal ini dapat dilihat pada aliran sungai. Semua sungai yang berhulu di daerah pegunungan akan memiliki hilir di daerah pantai atau danau yang lebih rendah, atau mungkin pada air terjun yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah.
Nah, anak-anak, sifat yang ketiga yaitu meresap. Benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil. Kemampuan tersebut dikenal dengan nama daya kapilaritas. Contohnya adalah kompor minyak. Dalam kompor minyak terdapat sumbu kompor. Minyak merupakan benda cair, tersimpan di tabung bagian bawah lalu meresap ke atas melalui sumbu-sumbu kompor. Di bagian atas sumbu menyala api, sehingga api tetap menyala karena minyak terus meresap ke atas. Nah, sifat yang terakhir yaitu volumenya tetap. Air memiliki volume tetap dan tidak berubah ya anak-anak. Benda gas juga memiliki sifat unik, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Ruang kelas, kamar mandi, kamar tidur, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Nah, yang kedua, dapat bergerak ke segala arah. Ini ditentukan oleh tekanan udara. Pada dasarnya, gas juga mirip benda cair. Benda gas akan bergerak dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya, angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari ketika suhu daratan tinggi dan suhu laut rendah, sehingga udara bergerak dari darat ke laut. Ini biasanya dimanfaatkan untuk menerpa layar. Nah, yang ketiga, bentuknya berubah-ubah sesuai tempat. Misalnya, gas yang ada di dalam balon. Balon itu sendiri merupakan benda padat, tetapi jika ditiup, di dalamnya ada gas. Gas yang ada di dalam ban. Ban itu bukan benda gas ya anak-anak, akan tetapi ban itu merupakan benda padat. Nah, tetapi jika dipompa, di dalamnya ada gas. Nah, yang terakhir, volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Nah, bedanya benda gas dan benda cair yaitu kalau benda cair, volumenya tetap. Air memiliki volume tetap dan tidak berubah, sedangkan benda gas volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bentuk perkalian halaman 23, buku tema 2, 3 serangkai. Perhatikanlah gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini terdapat 3 kotak yang berisi 4 kelereng dalam masing-masing kotak. Bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. Kenapa 3 dikali 4? Karena di sini terdapat 3 kotak, maka kita tulis 3 di depannya. Lalu di sini kita tulis 4, karena di sini terdapat 4 kelereng di dalam masing-masing kotak. 3 dikali 4 berapa anak-anak? Nah, untuk mengetahui hasilnya kita bisa melakukan penjumlahan berulang, karena perkalian merupakan penjumlahan berulang suatu bilangan yang nilainya sama. Kita lihat kembali bentuk perkaliannya ya anak-anak. Angka 3 merupakan jumlah atau banyak penjumlahan berulangnya. Nah, sedangkan angka 4 merupakan angka yang akan dijumlahkan. Jadi, angka 4 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi, 3 dikali 4 sama dengan 12. Supaya anak-anak lebih paham, kita latihan soal ya. Nomor 1 dan 4, halaman 24, buku tema 2, 3 serangkai. Nah, nomor 1, bentuk perkaliannya adalah, nah, kita lihat dulu jumlah kotaknya berapa anak-anak. Jumlah kotaknya adalah 3. Di sini kita tulis 3. Selanjutnya kita lihat jumlah mobil-mobilan yang ada di setiap kotak. Di setiap kotak terdapat 5 mobil-mobilan. Nah, di sini kita tulis 5. 3 dikali 5 berapa anak-anak? Nah, angka 5 kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi, 3 dikali 5 sama dengan 15 ya anak-anak. Nah, selanjutnya nomor 4. Di sini terdapat 4 kotak kapur. Masing-masing kotak berisi 5 kapur. Bentuk perkaliannya adalah banyak kotaknya berapa anak-anak? Banyak kotaknya yaitu 4. Kita tulis 4 di sini. Lalu jumlah kapurnya 5, sehingga kita tulis 5 di sini. 4 dikali 5 sama dengan berapa anak-anak? Nah,
Angka 5 kita jumlahkan sebanyak 4 kali. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. 15 ditambah 5 sama dengan 20. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam tumbuhan, halaman 64, buku tematik Luqmanul Hakim. Setiap tumbuhan mempunyai tempat hidup yang berbeda. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di darat sangat banyak. Ada tumbuh di sawah, padang rumput, atau di gurun pasir. Padi dan kedelai biasanya tumbuh di sawah. Mangga dan kelapa biasanya tumbuh di kebun. Kaktus tumbuh di gurun pasir. Ada juga tumbuhan yang hidup di air, akarnya di dalam air dan batangnya muncul di permukaan. Misalnya eceng gondok dan teratai. Teratai bunganya terlihat indah. Ada juga tumbuhan yang hidup menempel di tumbuhan lain. Misalnya anggrek, benalu, dan tali putri. Benalu dan tali putri merugikan karena mengambil makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya. Sekian materi untuk hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.